Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat indah, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini harapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Sekali lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku
menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu yang kurasakan saat ini. Hadirat-Mu Tuhan, oh haleluya, terima kasih buat hadirat-Mu. Oh, haleluya. Oh, Engkau ada setiap hari. Engkau sungguh nyata. Kami bersyukur, terpujilah Engkau. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku.
kami dipuaskan. Di hadirat-Mu ada kehidupan. Oh, haleluya, kami menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, 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 haleluya. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Oh, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari. Mari kami menundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Dan silakan Tuhan kembali mengajari kami, menuntun kami Tuhan. Perkataan-perkataan mula kehidupan bagi kami Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Baik, sudah semua? Dari masa gak kedengaran suaranya. Baik. Puji Tuhan. Oke, ada yang mau sharing pagi ini? Ada? Video? Hah? Hah? Tadi ke ujung. Baik, puji Tuhan. Gak ada yang mau sharing? Mak Tian gak mau sharing? Baik. Atuin? Baik, gak ada ya? Mak Yabes? Enggak ya? Baik, sekarang mari kita haleluya. Betapapun meyakinkannya pekerjaan penyalipan, betapapun efektifnya pekerjaan itu dalam mengalahkan iblis, pekerjaan tetaplah pekerjaan. Dan zaman tetaplah zaman. Pekerjaan tidak dapat selalu berada di atas landasan yang sama. Dan zaman tidak mungkin tidak berubah. Karena ada penciptaan dan pasti ada akhir dari penciptaan. Nah, kira-kira kayak gitu. Akhir zaman. Ini tidak terhindarkan. Jadi, pada masa kini, kata-kata kehidupan dalam perjanjian baru, surat-surat para rasul dan 4 Injil telah menjadi kitab-kitab sejarah dan almanak lama. Dan bagaimana mungkin almanak lama dapat membawa orang ke dalam zaman baru? Saudara ngerti arti almanak ya? Tahu ya almanak ya?
Kalau orang HKBP itu paling tahu almanak gitu. Jadi almanak itu saudara adalah kumpulan khotbah 1 tahun gitu. Itu dulu. Jadi sudah kalau di HKBP itu saudara sudah ada almanak namanya. Jadi sudah ada khotbah untuk 1 tahun gitu. Di berikutnya, jadi itu sudah diterbitkan sendiri ya. Bahkan untuk kalau misalnya ada persekutuan-persekutuan kayak Komsel mereka gitu sudah ada setahun gitu. Sudah diterbitkan untuk 1 tahun gitu. Itu sudah cukup lama. Bayangkan dari kami kecil aja sudah ada itu. Jadi itu ya kira-kira seperti itulah. Ngerti ya? Seberapa efektifnya pun penyaliban. Ya. Pekerjaan tetaplah pekerjaan. Dan dikatakan tadi pekerjaan zaman tetaplah zaman. Pekerjaan tidak dapat selalu berada di atas landasan yang sama. Dan zaman tidak mungkin tidak berubah, harus berubah. Karena Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara, sering sekali saudara, kita itu terlalu kagum dengan pemikiran-pemikiran manusia, saudara. Kita melihat mungkin zaman sudah berubah. Ya kan? Kalau di dunia ini kan kita melihat zaman itu berubah kan gitu kan. Zamannya dulu kayak gini. Kalau kita bandingkan zaman kita dulu dengan zaman sekarang sungguh sangat jauh berbeda kan. Tetapi saudara, apakah Tuhan itu tetap sama kayak kuno kayak gitu? Dari situ saudara harusnya orang percaya itu punya logika ya gitu. Masa Tuhan selalu model kayak dulu gitu. Kalau dia berbicara kayak kita bisa tirukan kayak gitu. Kayak gitulah suara Tuhan gitu. Sementara saudara, Tuhan sudah menjadi manusia. Gitu kan. Maka saudara, kebenaran itu saudara disangkal dan coba ditutupi oleh iblis gitu. Nah, jadi iblis itu pekerjaan dia yang masih efektif itu apa saudara? Membuat Tuhan itu menjadi kuno gitu. Jadi alih-alih saudara Alkitab itu jadi membuat manusia itu untuk mengalami Tuhan yang baru, justru iblis telah membuatnya menjadi apa ya? Menjadi patokan gitu. Itulah masalahnya. Jadinya ya kalau Tuhan itu harus selalu mengacu kepada Alkitab, kan berarti kan Tuhan itu kan jadi Tuhan sejarah kan. Itu sangat efektif saudara, pekerjaan itu sangat efektif untuk menghambat pekerjaan Tuhan yang baru. Ya menghambat, dia datang kedua kali lah. Efektif kan? Sekarang ketika saudara menyadarinya, pilihan di tangan saudara untuk menyikapinya. Di tangan kita. Pasti saudara, kalau sudah ketinggalan zaman kan pasti akan dihancurkan. Ya kan? Di Singapura itu saudara barang yang sudah 10 tahun gitu kan harus dihancurkan gitu. Betapa hebatnya pun itu saudara. Makanya banyak diantara mereka yang akhirnya dijuallah kembali menjadi barang-barang second gitu. Barang-barang nomor 2 gitu kan. Barang-barang nomor 2, barang-barang yang lama gitu, bekas. Gitu kan? Nah, saudara, tapi saudara seberapa hebat pun barang itu di zaman dulu, kalau kita pakai sekarang saudara itu bahkan ya nggak bernilai lagi kalau kita beli gitu kan. Sangat itu cepat sekali kan. Handphone yang dulu ketika baru keluar yang dulu RAM masih kan RAM-nya 1 gitu kan.
Coba lihat. Dulu harganya berapa? Sampai jutaan, berapa juta gitu. Sekarang ketika mau dibeli itu paling berapa? Siapa yang mau beli? Karena sudah gak bisa lagi dimasukkan aplikasi-aplikasi yang baru. Karena aplikasi-aplikasi yang baru itu membutuhkan RAM yang tinggi. Gitu kan. Jadi kan ketinggalan zaman ya. Sama saudara. Tuhan itu juga demikian. Dia adalah Allah yang selalu baru setiap hari. Kira-kira saudara, kalau menurut saudara, dibandingkan dengan pemahaman saudara yang dulu dengan yang sekarang, bukankah sekarang itu menyegarkan gitu saudara? Coba ketika ada di pikiran saudara. Kan di dunia ini saudara, kalau saudara lihat, cobalah saudara lihat. Misalnya kan ketika kita itu sekarang ini kan harus melihat Facebook kita lah, handphone kita terus kan, mau nggak Facebook, Instagram, WhatsApp, atau YouTube gitu kan. Coba lihat saudara. Kan pasti kita ketika kita lihat, beritanya gitu saja ya. Nanti coba kita dengarkan, apalagi sering sekali saudara supaya ditonton orang, itu berita-beritanya itu kan bombastis kan gitu. Apalagi kalau di pertandingan bulu tangkis lah, pertandingan sepak bola, kalau ini ya. Saudara kan lihat beritanya itu, waduh itu sangat ini saudara. Bukan hanya di Indonesia seperti itu saudara. Kalau misalnya kita lagi nonton Euro gitu kan sekarang gitu. Itu misalnya pertandingan semifinalnya itu belum jadi gitu kan misalnya gitu. Tapi sudah keluar misalnya negara Spanyol lawan Jerman gitu. Kan itu kan salah satu semifinalnya kan. Nah itu saudara, berapa hari sebelumnya itu dari luar itu mereka sudah buat seolah-olah sudah ada pertandingannya. Bahkan mereka buat di di judulnya itu saudara. Apa judulnya saudara? Tadi malam pertandingan semifinal antara ini Euro 2024 tagline-nya gitu kan. Kita lihat. Orang yang nggak tahu saudara, udah main ya, ditonton lah gitu. Dibuat kayak dari awal jelas, padahal apa saudara? Pertandingan yang aslinya belum gitu. Nanti barulah kita lihat di komennya gitu kan, barulah wah itu ternyata yang tahun dulu gitu loh. Nanti ditutup, pas udah tampilannya ditutup itunya saudara, tahunnya gitu. Yang lain juga begitu. Dan saudara, ternyata untuk menutupi dosa yang satu dipakai dosa yang lain gitu. Iya kan? Sehingga jadi orang itu makin lama makin muak saudara. Sehingga sulit untuk dipercaya mana yang asli. Saya misalnya kemarin gitu kan. Ketika waktu padahal dosanya sudah benar-benar melanggar kayak KPU gitu kan. Selalu dikasih peringatan keras gitu. Tapi tidak dihukum. Tapi begitu sudah selesai pilpresnya gitu. Hanya dengan kasus yang baru gitu langsung dipecat. Padahal saudara kalau ditelusuri kan dia katanya kan berzina gitu kan. Iya betul ada kasus sebelumnya. Dan memang mungkin dia kejatuhannya di situ gitu kan. Si KPU itu saudara. Tapi kalau diperhatikan gitu kan. Ya ternyata kan benar-benar si perempuan itu juga suka kok gitu. Ada perjanjiannya gitu. Ya masa dibilang diperkosa gitu. Dipaksa gitu hubungan badan gitu kan. Dan dengan itu saudara tanpa tedeng aling-aling langsung dipecat kayak gitu. Kenapa nggak dari awal? Nah, itu kan menjadi sesuatu yang apa ya? Orang menjadi muak gitu.
Tapi coba bandingkan saudara. Kalau sekarang saudara mengenal Tuhan, Tuhan yang selalu baru. Wah. Oh, itu satu ini loh saudara, satu berita yang luar biasa loh saudara. Maka firman yang akan saudara dengar gitu ya. Jadi ketika sekarang ini saudara baca firman Tuhan ini saudara, Tuhan janji begitu, Tuhan mengucapkan satu perkataan. Bahwa engkau tidak bisa berpatokan, tidak bisa menjadikan ini doktrin katanya. Padahal saudara, banyak sekali daripada perkataan-perkataan itu yang belum kita baca saudara. Padahal bayangkan saudara, ini sudah 30 tahun yang lalu. Bahkan lebih saudara. Kalau kita melihat saudara semua kata-katanya itu saudara, benar saudara. Seperti misalnya cerita daripada Ayub itu saudara. Itu benar-benar gak masuk akal kita saudara. Gak masuk akal manusia kok bisa dijelaskan seperti itu. Manusia manapun gak bisa menjelaskan seperti itu saudara. Orang mengatakan itu pewahyuan. Tapi Tuhan menyampaikan seperti cerita. Indah sekali nanti kalau saudara baca kita Ayub itu saudara. Detailnya semua di situ, bagaimana hatinya itu, bagaimana perubahan dia. Aduh, indah sekali. Makanya saudara ketika nanti saudara punya pengalaman bersama dengan firman Tuhan ini saudara ya. Saudara akan sampai gini, sampai akan bisa kemanapun saudara pergi. Ketika saudara lagi bengong gitu ya, gak tahu melakukan apa gitu ya. Kalau mungkin sekarang masih saudara kan ketika misalnya lihat ini gak ada yang mau dilakukan, saudara kan akan lihat HP gitu. Lalu lihat mungkin YouTube lah gitu. Saya gak punya yang lain di HP saya kecuali itu sama WhatsApp gitu. Facebook tidak ada lagi gitu. Saya kalau mau lihat Facebook paling di laptop ini saudara. Sekali-sekali lah. Ada apa perkembangan gitu. Tetapi saudara, akan terjadi nanti perubahan saudara. Jadi setiap kali saudara tahu melakukan apa, saudara akan buka bagian firman Tuhan. Cukup saudara baca 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat. Dan kadang-kadang saudara akan merasakan tinggi sekali kalimat ini. Wow. Kita gak bisa melanjutkan pada kalimat berikutnya gitu. Karena kita kagum sekali saudara dengan kata-kata itu. Dari mana kata-kata ini berasal? Iya. Oh ternyata Tuhan seperti itu. Iya kah? Mungkin kita agak ragu gitu ya. Tapi iya juga loh. Nah gitu saudara. Saudara kan punya perasaan seperti itu saudara. Dan bayangkan setiap hari seperti itu, tidak ada yang membosankan. Dan tiba-tiba saudara pikiran kita itu kayak dicerahkan. Ketika kita mencoba menatap masa depan gitu ya. Ketika coba melihat gitu ke depan gitu. Ketika kita terus memandang Tuhan itu memandang firman-Nya saudara. Kalau dulu kan kita memandang Tuhan kita pakai imajinasi kita kan. Kita baca Alkitab mungkin kita bayangkan situasinya seperti yang ada di Alkitab kan gitu. Makanya saudara orang pergi ke tanah perjanjian itu kayak gitu loh saudara. Nanti tuh mereka misalnya mereka mau mendapatkan apa gitu kan, urapan apa, nanti mereka pergi misalnya ke kuburannya Elia misalnya gitu kan. Mereka pergi ke kuburannya Tuhan Yesus. Nanti mereka belajar di sana. Nanti mereka naik ke bukit tempat Tuhan khotbah gitu kan. Lalu mereka tes dari sana. Dari hasil imajinasi mereka, mereka mendapatkan urapan dalam tanda kutip. Lalu logika mereka berpikir, mungkinkah seperti itu? Ya mungkin aja. Urapannya Elisa yang tinggal dalam tulang-tulangnya itu bisa membangkitkan orang yang mati. Mereka kembangkan saudara imajinasi seperti itu.
Apakah bisa? Bisa. Tapi itu membangkitkan yang lama. Ada banyak virus di sana gitu. Jadi kalau kita masuk itu sebabnya sudah ketika kita kemarin tanpa sadar dengan kita menginjil di dunia orang mati, kita memasuki dunia orang mati yang tentu akan ada virusnya gitu. Tapi puji Tuhan saudara, kita memang melewatinya saudara. Yang kita punya pengalaman dan kita tahu dan kita tidak mau lagi pergi ke sana. Kita tidak sembarang lagi menginjil. Kalau dulu saudara sembarangan, mungkin sampai sekarang masih banyak orang yang sembarangan saudara. Sembarangan untuk melakukannya. Tapi dengan kita punya pengalaman seperti itu saudara, wah, kita tentu tidak akan sembarangan masuk ke wilayah itu lagi. Sekalipun dengan dengan dalih memberitakan Injil kepada nenek moyang. Gitu ya. Nah, saudara, sekalipun ada ayat yang mengatakan itu. Jadi ketika coba disangka orang lain, ada ayatnya kok katanya gitu. Oke. Nah, jadi eh, ketika kita sekarang saudara memahami Tuhan yang selalu baru gitu. Coba ya, bayangkan gitu. Di dunia nyata kita bisa melihat bagaimana yang lama digantikan dengan yang baru gitu. Ya kan? Kita mungkin selalu melihat, wow, kalau beritanya, kalau saudara lihat saudara para sekarang ini saudara orang sudah beralihkan dari televisi. Makanya sekarang kalau di YouTube itu saudara mereka tuh harus update saudara. Wah kalah saudara dengan YouTuber-YouTuber itu saudara. Berita sudah bisa kita dapatkan tanpa kita lagi nonton TV. Makanya mereka itu saudara kayak Kompas, Tribun, apa gitu ya. Metro gitu ya. Mereka buat penggalan-penggalan berita. 2 menit, 3 menit, saudara. Iya, dibuat orang penasaran. Ya demi target juga, saudara, untuk mendapatkan viewer, saudara. Kalau enggak, mereka akan mati juga. Bayangkan YouTuber itu hanya punya mungkin paling 1 juta, 2 juta saja untuk alat-alatnya. Oh, tapi ada juga saudara yang sudah wah hebat-hebat mereka punya. Mereka punya studio sendiri, mereka punya kamera-kamera yang hebat. Wah, aplikasi-aplikasi yang hebat gitu. Kadang-kadang saudara televisinya kalah. Iya. Dan narasumber-narasumber mereka, wah itu karena si narasumber ini juga ketika dia di tempat lain, diundang tempat lain juga akan membuat uh, channelnya dia juga bangkit juga gitu loh. Terjadi pergantian seperti itu, saudara. Bahkan tiap hari mereka itu apa? Buat konten gitu, saudara. Makanya saudara, kayak kita ini bisa tiap hari lalu kita siarkan. Nah, kita itu jadi kalau saya lihat gitu, wah, setiap hari. Mereka setiap hari, kita juga setiap hari gitu. Bahkan ada mereka saudara sampai 2 kali loh satu hari. Apalagi kalau mereka pergi kemana gitu, saudara. Jadi mereka pokoknya semua bisa jadi konten gitu. Berita gitu. Selalu baru. Tuhan itu saudara selalu baru. Saudara. Dan pekerjaan dia itu lebih rinci, lebih detail saudara. Jadi
Tidak ada yang bisa seperti Tuhan, saudara. Dengan berapa orang kita di sini, saudara? Baru berapa orang kan? Bagaimana Tuhan menghadapi setiap detailnya kita, saudara. Satu orang aja kita sudah rumit. Coba renungkan diri saudara. Kalau saudara bisa sampai dengan hari ini, coba ingat-ingat perjalanan hidup saudara. Betapa sabarnya Tuhan membimbing kita. Itu satu orang. Oke, kita kan menjadi mudah gitu kan. Makin lama kita makin mudah. Tapi tahukah saudara, ada orang-orang tertentu yang akan disasar oleh Tuhan. Misalnya contohnya seperti Saulus itu saudara. Ketika ditangkap sama Tuhan, apakah Saulus bisa lari? Mana bisa saudara. Hanya dengan berkata begini, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Wah, perkataan itu terngiang-ngiang terus. Terngiang-ngiang terus sepanjang hidupnya, saudara. Setelah itu apakah dia pernah berjumpa lagi dengan Tuhan itu? Wah, itu hanya sekedar pewahyuan dan segala macam. Tapi kata-kata satu kalimat itu, saudara, itu begitu terngiang-ngiang terus. Membuat dia tidak takut menghadapi apapun. Ketika ada yang mengatakan, kamu nanti jangan kamu ke Yerusalem, kamu akan ditangkap. Para nabi-nabi itu menghalang dia. Mereka mengambil ikat pinggang, lalu mereka mengikat dirinya, tangan dan kakinya gitu. Seperti inilah nanti kamu akan ditangkap. Dia dengan santai bilang. Karena pemikiran dia, saudara. Allah yang ngutus dia. Sedikit pun aku tidak takut untuk itu, katanya. Untuk itulah aku datang. Iya. Nah, kita akan mengalami juga. Gitu. Ya kan? Tapi saudara, Tuhan bilang, oke, berhenti. Pelajaran itu sudah kamu pahami, kita ganti pelajarannya. Masih banyak sekali tentang aku, kata Tuhan. Dulu saudara kita sangat surprise sekali dengan cloning Yesus. Ingat gak itu saudara, cloning Yesus itu? Wah, bagi saya saudara itu satu pengalaman yang luar biasa gitu. Ada padanannya dalam kehidupan teknologi saudara. Apa yang ada di dunia ini sebagai gambaran dari apa yang ada di alam roh. Wow, pikiran kita meningkat. Imajinasi kita makin kuat. Jadi kemarin saya menjelaskan kepada saudara tentang Ayub, tentang Nuh itu saudara. Mungkin nanti kita bisa baca itu sendiri kisah itu. Setiap kalimat demi kalimat saudara. Itu dalam sekali. Kadang-kadang saya robah cara saya baca. Kadang-kadang kalau di waktu senggang saudara saya hanya baca satu kalimat, dua kalimat. Tetapi kadang di waktu yang benar-benar serius saudara. Saya baca bisa sampai habis berapa puluh halaman saudara. Kalau di handphone saya. Cepat. Mau dia ada 600 halaman bisa saya selesaikan. Saya baca aja terus. Tapi tahukah saudara? Tidak ada yang membosankan. Tapi walaupun demikian, sekalipun kita terus belajar, kita tingkatkan apa namanya, tingkat lapar dan haus kita. Tuhan tidak pernah bisa kita kejar. Karena dia Tuhan. Iya. Dia tidak kehabisan ide. Tidak kehabisan cara. Makanya dikatakan, sehebat, seefektif apapun penyalipan itu, pekerjaan tetaplah pekerjaan. Saudara, orang itu mentok sampai di apa? Siang hari orang berdosa, malam hari mereka bertobat. Besoknya terjadi lagi demikian. Sampai kapan itu berhenti? Iya.
Makanya sampai mereka itu sudahlah semua kita ini berdosa katanya. Sudah maklumin sajalah gitu. Lalu kapan zaman itu akan berubah? Ya, akan berubah. Lihat saudara. Orang semakin licik saudara. Saudara, orang-orang yang terus mendengarkan berita seperti itu lama-lama mereka apatis. Apalagi kalau melihat itu terjadi pada diri mereka. Lama-lama orang apatis. Saudara. Tetapi saudara, begitu kita memandang Tuhan, saudara, kita akan dibawa meninggalkan hal-hal yang lama itu, saudara. Iya, kita mulai akan berpikir jauh ke depan. Ketika misalnya sering kita mendengarkan itu apa semua ininya pada akhir. Siapa sama siapa lah. Gitu. Orang yang kerja mati-matian gitu. Sementara yang menikmati orang lain. Pembantunya misalnya. Habis. Dia tidak pernah menikmati apa yang dia dapatkan gitu. Misalnya dia bangun misalnya villa di puncak misalnya gitu. Wah mungkin waktu ada waktu pembangunan itu dia datang ke sana, dia rancang itu. Ya ininya di sini, ininya di sini, view-nya ke sini sampai semua detail gitu. Dengan bahan-bahan yang mahal. Sementara dia hanya terus di atas apa namanya di depan mejanya sudah menghabiskan waktu di sana. Yang menikmati villanya siapa? Pembantunya. Ada berapa banyak pembantu di sana? Tukang taman, tukang masak, tukang apa gitu. Security. Mereka lah yang menikmati. Kasih cleaning service. Wah, dia kan harus membersihkan terus. Mungkin kamarnya. Mungkin mereka nggak bisa tidur di situ. Tapi saudara, wah, dia akan coba sekali-sekali. Kenapa? Tuannya nggak datang-datang kok. Mereka menikmati semua. Semua tersedia di sana. Di kulkas sudah tersedia, sediakan semuanya. Nanti kalau Tuhan datang, nanti tinggal ini semua sudah tersedia. Tapi sebulan nggak datang. Mau kemana semua itu? Udahlah, ditelepon. Sudahlah, habiskan aja yang di kulkas. Nanti ganti lagi yang baru. Siapa yang menikmati? Ya kan? Sia-sia. Dia bersusah payah hanya untuk memberikan kesenangan kepada pembantunya. Waduh, itu sangat mengenaskan. Nah, ketika tahu itu saudara, harusnya saudara, setiap orang itu mulai memikirkan tentang Tuhan. Tenanglah, dia selalu baru setiap hari. Dia akan bawa kita menikmati banyak hal. Ya, jadi seberapapun efektifnya pekerjaan itu mengalahkan iblis. Iblis itu selalu mencari cara, mencari waktu yang tepat kan. Kan itu kan ceritanya. Oke, dia dikalahkan di waktu yang lampau. Tapi selanjutnya, karena zamannya belum selesai, dia masih ada. Dia masih eksis gitu loh. Sementara yang diganggu dia, itu miliknya Tuhan. Kan gitu kan. Dia kan selalu ingin menyayangi Tuhan gitu. Makanya dia terus bekerja. Makanya kalau dia tidak dibatasi, dia juga bisa-bisa akan apa namanya menyesatkan orang pilihan juga. Kan gitu ceritanya.
Oh, setiap kali saudara firman itu disampaikan, saudara. Wah, itu menjadi kekuatan bagi dia. Oh, ternyata kayak gitu ya. Wah, dia malah berkembang dia, saudara. Makanya nanti, saudara, Tuhan itu tidak sembarang lagi, saudara, memberitahukan kebenarannya. Dia tidak bisa lagi mendengarkan. Iya, karena apa? Makin lama kan kita makin beriman. Kita kan tahu, saudara, kapan perkataan itu diucapkan, kapan tidak diucapkan. Karena bayangin, saudara, kita sudah mulai menyadari kalau Tuhan sudah ada di dalam kita. Iya kan? Tapi di sisi lain akan datang waktunya di mana pekerjaannya selesai dan dia akan meninggalkan kita. Wah, firman sebetulnya yang semua tinggal di sini, saudara. Dan setiap kali kita makan firman, akan seperti itulah kita. Iya, makanya saudara, kalau orang itu hanya mendengar Tuhan segera datang, Tuhan segera datang. Seperti itulah alam pikiran mereka. Iya, jadi mereka akan terus melihat tanda. Padahal Tuhan dulu sudah larang. Jangan kamu lihat tanda-tanda terus, katanya. Sampai hari ini, saudara, orang hanya lihat tanda. Bahkan mereka terus menunggu apa yang terjadi di Timur Tengah. Iya loh, saudara. Patokannya selalu di situ soalnya. Patokannya selalu di Israel gitu. Sama, saudara, orang Muslim juga kayak gitu. Patokannya di sana, saudara. Patokannya di Arab sana, saudara. Itu terus, seperti itu terus, saudara. Jadi sekarang, saudara, ketika dia memperkenalkan nama yang baru kepada kita, zaman yang baru kepada kita, menjadi berbeda. Oke? Mungkin, bagaimana mungkin almanak lama dapat membawa orang ke dalam zaman baru? Ya, betul. Gak mungkin. Sebesar apapun kemampuan almanak ini untuk membekali orang dengan kehidupan, semampu apapun almanak ini memimpin orang ke salib, tidakkah almanak tersebut telah ketinggalan zaman? Iya, mungkin membuat orang sampai mungkin wah, jika dia mendengarkan firman Tuhan, wah, sampai membuat dia, waduh, rela kehilangan apapun. Tapi apakah itu membawa kepada pengenalan yang real daripada Allah itu? Tentu tidak, saudara. Karena dia hanya akan sampai di situ kebangkitan. Lalu dia naik ke sorga. Bayangan dia, Tuhan itu ada di sorga dan menunggu saatnya dia turun. Menunggu pemulihan segala sesuatu. Bagaimana mungkin bisa pemulihan segala sesuatu kalau dia tidak menerima Tuhan yang datang kedua kali? Miris sekali ya. Ketika ada kebenaran ini akan ditantang habis-habisan. Karena apa? Mereka tidak mau melepaskan gagasan mereka tentang Alkitab. Gitu. Paling banter di situ. Oh, kita mesti kembali ke nama Allah yang sesungguhnya. Makanya mereka membuat nama itu. Nama yang kudus. Yahweh. Mereka membuat lagu-lagu. Yahweh, Yahweh. Iya, ketika memanggil nama Yesus mungkin mereka membuat nama Yahudi gitu. Yesua, Mesir, Adonai.
Tapi apa yang mereka alami dari nama itu? Mungkin sampai sebatas mereka itu mungkin wah rela disalibkan, rela menderita. Tapi mereka lupa sekalipun mereka memberikan tubuh mereka untuk dibakar. Kalau mereka tidak mempunyai kasih, semua kosong. Tidak ada gunanya. Yang gitu kan? Nol. Bukankah itu telah kehilangan nilainya? Jadi aku katakan, engkau tidak seharusnya mempercayai almanak ini secara membabi buta. Almanak ini terlalu tua, tidak dapat mengantarkanmu ke dalam pekerjaan yang baru, serta hanya dapat membebani engkau. Almanak ini bukan saja tidak dapat membawa engkau ke pekerjaan yang baru dan jalan masuk yang baru, tetapi malah membawa engkau ke gereja-gereja agamawi zaman dahulu. Jika demikian, bukankah engkau mundur dalam imanmu kepada Tuhan? Benar nggak, saudara? Mundur kan? Tapi ingat sekali lagi ketika kita mendengarkan kebenaran yang baru ini, saudara, Tuhan tidak meminta kita langsung melupakan Alkitab ini. Dia tidak menyuruh kita mengatakan, ini, lalu kita bawa Alkitab itu kemana-mana. Ini sudah buku tua. Bukan itu yang dimintanya. Kalau engkau sudah menerima pekerjaan yang baru ini, kalau Tuhan mengatakan, tinggalkanlah perlahan. Terimalah perkataan-perkataan yang baru. Itu sudah sangat beda sekali. Alkitab itu hanya sampai di aku segera datang. Semua masih di situ. Jadi mereka masih melihat ke zaman kita ini. Masa kita yang sudah hidup di zaman ini, di zaman kerajaan, masa kita mundur ke belakang? Kita kembali kepada 100 tahun yang lalu. Padahal kita sudah ada di sini. Bukankah berarti dikatakan imanmu telah mundur? Masa kita kembali kepada bertobat, 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 bertobat. Sementara saudara, dia itu sudah selesaikan di kayu salib. Kenapa kita nggak menerima perkataan yang baru? Bukankah ketika pertama kali kita bertobat, ingat dulu saudara, apakah orang lain yang memaksa saudara untuk bertobat? Tidak kan? Bagaimana kita meninggalkan dosa kita dulu? Meninggalkan manusia lama kita. Bukankah karena pertolongan Roh Kudus? Ya saudara, bagaimana betapa banyaknya orang terpenjara akhirnya di dunia, saudara. Sangat jauh mundur, saudara. Iya, mereka mulai mencintai dunia. Karena apa, saudara? Tidak ada lagi yang baru yang mereka dapatkan. Mereka sudah berkali-kali menerima pengurapan-pengurapan, tapi sampai berapa lama itu bertahan. Tapi dengan pekerjaan yang baru sekarang, waktu kita itu makan firman yang baru, lihatlah saudara. Itulah yang membuat kita bisa terus memandang kepada Tuhan. Di sanalah kita mendapatkan makanan rohani kita. Kita mendengarkan firman Tuhan ini setiap hari. Bahkan dia bisa begini saudara. Bahkan dia bisa berbicara di luar ini. Karena dia selalu baru.
Bagaimana dia menerangkan ini? Apakah saya bisa samakan diri saya dengan saudara? Nggak bisa. Pemahaman saya tentang semua kata-katanya di sini sudah karena memang itu kerjaan saya dulu. Saudara tidak membacakan buku-buku saya yang saya bacakan. Iya kan? Kalau mungkin saya, oh ini yang seperti yang dikatakan. Bisa langsung seperti itu. Nah kalau saudara nggak pernah baca, misalnya apa yang saya baca, bagaimana saudara bisa punya pemahaman yang sama dengan saya? Tapi walaupun demikian, Tuhan punya cara untuk menerangkan kepada saudara. Sesuai dengan perjalanan hidup saudara. Nah, di situ hebatnya saudara. Saya nggak bisa paksakan, saya nggak bisa harus ngapain saya suruh saudara membaca buku-buku yang saya pernah saya baca. Nggak ada gunanya. Karena perjalanan kita masing-masing berbeda. Ya, kita punya tugas masing-masing sesuai dengan firman yang diucapkan kepada kita. Saya nggak bisa maksain kepada saudara, oh bagaimana Yesus itu, bagaimana dia tinggal dalam kita, dia berinkarnasi dalam kita. Oh nggak bisa. Tetapi ketika saudara mulai merenungkan itu, saudara coba kecap sedikit aja. Maka saudara akan terheran-heran melihat apa yang saya katakan akan terjadi juga dalam hidup saudara. Saudara akan mulai berkata, oh ini dulu ya. Oh dulu orang-orang kursi zaman lalu juga kayak gitu ternyata ya. Oh di sini saudara kita itu kan cawat sekali saudara. Kalau kita ingat perkataan Paulus, tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Wah itu membuat kita semangat. Tanpa kita. Oh itu. Kita tahu sudah dia, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Iya itu riskan. Dia ucapkan firman. Dia tancapkan sudah. Jangan takut. Aku kan di atas semua ini. Bukankah aku Tuhan yang Maha Kuasa? Oh iya ya Tuhan. Oh itu saudara. Kata-kata seperti itu saudara. Itu terus memagari saya saudara. Saya ceritakan ini saudara. Supaya saudara juga punya pengalaman terhadap firman Tuhan itu saudara. Firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Dari sinilah kita tahu saudara betapa betapa besarnya Tuhan itu dari setiap firman yang kita dengarkan. Betapa dia itu apa ya? Kalau dia suatu pribadi gitu, betapa itu pribadi yang punya hikmat yang luar biasa. Bayangkan satu bagian saudara. Itu bisa sampai 600 halaman saudara. 300 gitu. Itu berapa banyak bagian yang kita baca. Belum lagi ada yang disatukan dia sudah dikumpulkan. Misalnya satu bagian itu kumpulkan dari firman Tuhan yang ini di itu. Sehingga kita bisa menyatukannya gitu. Wah, keren sekali ya. Bayangkan ini sudah tulisan dari apa namanya firman Tuhan diucapkan sampai yang terbaru itu kalau nggak salah 2000 berapa gitu. 2013 kah gitu. Nanti akan update terus saudara. Dan itu saudara semua itu menjadi satu kekayaan yang luar biasa. Dari situlah baru kita tahu ini baru Allah. Kalau yang lama itu masih miskin sekali, saudara. Alkitab kita itu terlalu terlalu miskin, saudara. Walaupun di dalamnya banyak juga hikmat. Tapi dengan firman Tuhan yang sekarang, kita itu ditunjukkan kualitas daripada setiap kitab-kitab itu, saudara. Mana dia yang benar-benar keluar dari mulut Tuhan? Mana daripada orang itu sendiri? Mana dia yang dicerahkan oleh Roh Kudus? Mana dia yang benar-benar langsung daripada Tuhan? Langsung dari mulut Tuhan. Apalagi ketika sekarang dia mengatakan, dia harus berbicara. Sekalipun dia berbicara dari sudut pandang roh. Dari sudut pandang dagingnya katanya. Lalu dari sudut pandang orang ketiga. Walaupun dia berbicara dari sudut pandang roh gitu. Dari rohnya.
Kita tidak boleh mengatakan bahwa dari sudut pandang dagingnya. Jadi kalau sudah dikatakan dagingnya, sama dengan rohnya. Iya, karena dia serius dengan pekerjaannya. Dia serius menjadi manusia. Dia serius menjadi daging. Jadi apakah kualitas firman yang keluar dari dagingnya itu lebih rendah daripada kualitas yang keluar dari rohnya langsung? Tidak. Tapi sama dengan ketika dia berbicara dari sudut pandang orang ketiga. Oh, gimana lagi nih, saudara? Apakah pernah diterangkan itu di dalam Alkitab? Tidak. Tapi itu dalam sekali. Makanya dia katakan sama saya, jangan takut Parlin. Karena apa? Parlin itulah orang ketiganya. Iya, Parlin itu punya roh. Parlin itu punya daging. Parlin itu punya pikiran. Bagaimana kita bisa membedakannya? Kecuali lewat pengalaman kita. Makanya kan ketika Tuhan mau bicara, cobalah yang bicara itu kan saya. Oke? Tapi kenapa waktu pertama kali itu saya itu harus kayaknya bergulat dengan Tuhan? Karena apa? Saya takut orang kepada akan meninggalkan Tuhan, meninggalkan saya. Saya tahu kalau orang meninggalkan saya, apa yang akan mereka dengarkan? Mereka akan berjumpa dengan orang-orang munafik. Iya, saya tahu. Makanya kadang saya bilang, mau gimana pun kamu nanti datang, kamu nggak mungkin kan aku akan menolak kamu. Tapi kadang-kadang lebih sulit kan. Tapi harus terjadi. Saya harus berani mengucapkannya. Wah, kalau saya ceritakan bagaimana bergumulnya mengucapkan itu semua. Setiap kali mau berbicara, saya selalu berjaga-jaga gitu. Aduh, jangan sampai keluar yang kayak gini. Jangan saya sampai marah. Sakit loh Tuhan marah. Kenapa nggak bicara? Bicara lembut aja Tuhan. Saya nggak bisa tahan ketika melihat, aduh, dari mukanya saya sudah menentang. Gitu. Makanya ketika saya katakan, saya lebih memilih Anda tidak di sini. Waduh, tajam loh perkataan itu, saudara. Iya, tapi saya harus mengucapkan perkataan itu. Kalau saya teringat kebaikan orang itu terhadap saya. Tapi puji Tuhan saya sempat, semasa dia ini, saudara, saya sempat membalasnya banyak sekali. Saudara. Sabar mengunjungi ketika dia sakit, bla bla, saya lakukan. Sehingga saya tidak merasa bersalah dengan itu. Berikutnya saya kunjungi. Kalau dia bisa ibadah di tempat yang sekarang, itu karena andil saya. Puji Tuhan. Gitu. Kalau enggak dia enggak beribadah, sudah mau di mana dia beribadah? Orang anti kayak gitu, ya kan? Tapi puji Tuhan, saudara. Dia bisa ada di sana. Saudara, ketika mengikuti Tuhan yang seperti itu, saudara, bergumul kan? Sampai ketika dia bilang, jangan takut, akulah perisaimu. Saudara, perkataan itu begitu, saudara, membuat saya itu bisa, ini saudara, bisa menjalani, bisa memahami apa arti dari sudut pandang roh, dari sudut pandang daging, dari sudut pandang orang ketiga. Di situ baru saya bisa memahami ketika saya mengalami. Kalau enggak bakalan ngerti. Siapa yang bisa menerangkan kepada saya? Siapalah. Saya mau coba aja teman-teman saya yang dulu kita sama-sama keluar itu. Saya coba kasih ke mereka. Coba kalian baca sendiri. Ketika saya ketemu dengan mereka, tidak pernah membahas itu. Berarti mereka tidak pernah baca. Artinya mereka menolak. Mau sama siapa saya sharing?
Iya kan? Yang saya anggap mereka rohani. Apalagi dengan abang saya dulu, itu saya terus minta hikmat dari dia. Kalau saya sharing gitu, saya bisa sharing berjam-jam bersama dengan dia. Tapi begitu sampai ke sini, tidak pernah, saudara. Dia mengutip perkataan itu. Dia sudah menolak. Wow, suara hujan kencang sekali. Di sana nggak kedengaran ya, suara hujan? Hujan kedengaran nggak? Nggak ya. Baik. Saya yang di sini mendengarkan hujan yang kencang sekali. Karena ada aplikasinya bikin itu ya. Nggak kedengaran hujannya. Baik, mari kita lihat berapa kalimat lagi ya. Satu kalimat atau dua kalimat. Alkitab semata-mata. Terlepas dari fakta bahwa ada beberapa pilihan bagian-bagian untuk disertakan atau dihapus. Walaupun Roh Kudus tidak menyetujuinya. Tetapi dia tetap tidak menyalahkan. Lihat. Jadi ketika misalnya pada saat saya bicara gitu. Oke, pada saat saya bicara itu pastilah saudara, gimana kita mau melihat Tuhan, saudara? Kita ini kan dikatakan dia rusak. Dikatakan kita ini rusak. Lalu bagaimana kita tahu dia itu akan menjadi daging? Daging yang mana? Mungkinkah daging yang rusak? Bagaimana kita tahu dagingnya itu sendiri yang mana? Bagaimana kita tahu? Kecuali kita terima dia, kita makan dia, kita harus makan sama-sama dengan dia dulu. Kan dia harus terangkan kepada kita. Dia harus terangkan kepada saya. Nah, waktu saya bicara, dari situlah kita tahu Tuhan. Tentu kan Tuhan sudah harus persiapkan. Kalau saya terus tertuduh dengan diri saya, bagaimana saya berani mengucapkan? Bagaimana Tuhan itu bisa berbicara kalau saya tidak buka mulut saya? Tetapi kan dia tahu pikiran saya juga rusak. Oleh karena pemahaman yang lama. Di mana saya bisa menjadi seperti orang Israel. Keras kepala. Keras kepala seperti Musa. Dia tahu kendala-kendalanya. Lalu dengan berbagai macam cara melalui firman Tuhan yang kita baca. Dia mulai munculkan tentang kemarin itu tentang Nuh. Tentang Ayub. Coba lihat tentang bagaimana Abraham. Kenapa Abraham bisa mempersembahkan anaknya tanpa tedeng aling-aling, sudah? Ada perjalanannya. Kapan kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang murni? Dia berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Maka orang itu akan melihat Allah. Karena orang itu akan melihat Allah. Tersimpan dalam pikiran saya firman itu, saudara. Maka saya itu berjuang. Selalu mengatakan kepada saya, lihatlah hati saya Tuhan. Kalau engkau temukan, engkau bisa lihat nih diriku Tuhan. Saya mulai menemukan apa arti kemurnian. Itu Tuhan lihat. Sehingga Tuhan mengucapkan, saudara, kata-kata perisai tadi, saudara. Diingatkan perkataan itu. Walaupun perkataan itu kepada Abraham. Tapi perkataan itu juga bisa untukmu. Karena engkau keturunan Abraham. Gitu kan? Keturunan orang percaya. Keturunan orang beriman. Kita bukan lagi karena keturunan secara jasmani. Dari mana saya bisa tahu entah saya ini keturunan siapa gitu. Tapi ketika dikatakan Abraham itu bapak orang beriman. Saya juga beriman. Berarti Abraham bisa jadi bapak saya. Jadi kalau firman itu kepada Abraham bapak leluhurmu secara iman.
maka engkau juga mendengarkan perkataan itu. Oh, terima kasih. Tapi jangan senang dulu. Semua sebetulnya mengenai aku. Ketika engkau mengalami itu semua, sedikit pun engkau tidak perlu berbangga akan itu. Engkau mesti mengetahui dirimu, simpanlah. Engkau itu ciptaan. Wow. Itu makanya membuat kita bisa menjadi biasa. Walaupun saya misalnya mendapatkan pengertian-pengertian yang sangat hebat, itu bahkan lebih hebat dari manusia manapun mungkin yang hebat dari dunia ini gitu. Kalau saudara mungkin mendengarkan hikmat mereka ketika mereka berbicara. Tapi Tuhan bisa katakan, engkau jauh lebih hebat dari situ. Tapi lebih hebat lagi, kalau engkau tahu, engkau memiliki roh Kristus. Di mana roh Kristus itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sekalipun. Engkau kan gak berani kan menyetarakan dirimu dengan Allah. Tapi sekalipun engkau punya pikiran setara dengan Allah, engkau harus tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah roh Kristus yang mesti engkau genggam. Engkau mesti mengajar dirimu, melatih dirimu. Engkau bisa mendisiplin dirimu untuk engkau terus menyembah Tuhan. Engkau harus belajar caranya menyembah Tuhan. Iya, dalam kata-kata itu. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom semua.